Mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dan 28. Kitab Ibrani pasal ke-11. Kita membaca bersama-sama 27 dan 28. Semua membaca bersama-sama. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikkan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan memercikkan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Mari kita berdoa sekali lagi. Bersama dengan semua anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi, ya Tuhan, kami datang kepadamu pada hari yang bahagia ini untuk menyembah, untuk berdoa, dan untuk menerima firman Tuhan yang hidup, untuk menghidupkan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan iman yang cukup kepada kami, dan Tuhan memberikan kehausan kepada kami, sehingga hati kami dibersihkan, dan kami boleh datang menerima berkat dari Tuhan. Dengar doa kami dan berkati akan kebaktian di seluruh dunia, di mana anak-anak Tuhan berkumpul, berbakti, dan bersyukur kepada Tuhan di mana saja mereka berada. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan memberikan kekuatan kepada mereka dan memberikan pencerahan di dalam hati mereka, memberikan pengajaran, mendidik, dan melengkapi akan jiwa rohani mereka. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang yang melayani firman Tuhan pada hari ini, khususnya di daerah-daerah yang tidak bebas, daerah-daerah yang penuh dengan penganiayaan daripada orang-orang yang melawan Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan iman kepada saudara-saudara kami seiman, yang sebagian besar kami tidak mengerti, dan kami tidak tahu dan tidak kenal di dunia kenapa mereka dianiaya. Kami bersyukur karena Tuhan mempunyai maksud yang baik. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan setiap jiwa yang berada di kebaktian ini dari awal ke akhir di dalam tangan Tuhan juga. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu kita telah membicarakan Musa dengan iman keluar dari Mesir. Musa dengan iman tidak takut kemarahan daripada Firaun. Saudara-saudara, ini kalimat-kalimat yang begitu pendek menyatakan kepada kita satu tindakan, satu keberanian yang luar biasa besarnya. Siapakah Firaun? Firaun adalah orang yang paling berkuasa di seluruh muka bumi. Mengapakah Musa tidak takut kepada dia? Karena Musa melihat ada kuasa di atas kuasa. Musa lihat ada takhta di atas takhta. Musa melihat ada kerajaan di atas kerajaan. Ini adalah ciri khas daripada nabi-nabi. Ini adalah ciri khas daripada hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Karena dia melihat ada takhta di atas takhta, maka dia mengetahui takhta dunia ini adalah takhta sementara. Takhta dunia ini adalah takhta yang pada satu hari akan turun kuasa daripada manusia. Itu bukan selama-lamanya. Maka dia mengambil tekad untuk menjalankan kehendak Tuhan dari raja di atas segala raja. Maka dia tidak takut kepada raja Firaun. Saudara-saudara, sejarah membuktikan yang dilakukan oleh Musa itu benar adanya. Karena di manakah Firaun sekarang? Tidak ada lagi. Di manakah pengaruh Musa? Terus menerus di dalam dunia ini. Saudara-saudara, itu memberitahu kepada kita di dalam satu zaman ada orang yang mempunyai iman menembusi zaman-zaman. Ada orang mempunyai satu kepercayaan, satu visi yang melampaui semua zaman. Inilah yang kita belajar daripada Alkitab. Saudara-saudara, Musa bukan melihat kekuasaan, kemuliaan, kehormatan, kekayaan sementara di dalam dunia ini. Musa melihat apa yang mungkin dicapai untuk mempengaruhi selama-lamanya di dalam sejarah.
Musa melihat ada kehendak Allah yang jauh lebih tinggi daripada kehendak daripada Firaun. Musa melihat ada tugas dan mandat Tuhan. Tuhan memberikan kepada dia panggilan dan mandat untuk mengerjakan sesuatu. Hal-hal semacam demikian mengakibatkan dari zaman ke zaman ada orang yang berkait dengan rencana kegagalan Tuhan Allah. Mereka tidak mungkin dikusurkan, tidak mungkin digugurkan oleh panggung politik dan bersejarah. Saudara-saudara, siapakah raja-raja di dunia? Siapakah keturunan-keturunan yang mewarisi kerajaan yang besar-besar di dalam sejarah? Bukankah mereka hanya keturunan orang-orang berdosa saja yang kebetulan dilahirkan di dalam keluarga raja, sehingga mereka seolah-olah boleh mewarisi akan kedudukan yang tinggi itu? Tetapi orang-orang yang mempunyai pengertian bahwa kuasa yang kekal daripada Tuhan, mereka tidak dipengaruhi oleh kuasa di dunia ini. Satu kali Beethoven dengan Goethe, kedua orang besar di dalam kebudayaan sejarah Jerman ini, berjalan-jalan di satu taman di Vienna. Pada waktu orang-orang semua ada di dalam taman itu, mereka dua orang berbicara. Satu pujangga, ahli sastra. Yang satu ini ahli musik. Dua-dua berada di Vienna. Pada waktu mereka lagi ngomong-ngomong, saudara-saudara, maka mulai ribut, banyak orang berteriak-teriak. Lalu kedua orang berhenti melihat apa yang diteriakkan oleh mereka. Waktu Pangeran Rudolf sedang dengan keretanya emas, rodanya warnanya begitu bagus, melewat jalan melintasi akan taman itu. Maka semua orang mengatakan, Rudolf, Rudolf. Ini pangeran Jerman, pangeran orang-orang Prusia. Saat melewat di sini, semua mengerubungi, mengelilingi akan perjalanan itu, melihat pangeran yang mulia lewat ke situ. Saudara-saudara, pada waktu begitu melihat pangeran itu datang, maka Goethe langsung meninggalkan Beethoven, jalan ke depan dan tunggu. Pada waktu pangeran itu melewat, saudara-saudara, maka cepat-cepat si Goethe memberikan hormat kepada pangeran yang begitu mulia itu. Tetapi Beethoven diam-diam saja. Dia tidak pergi, dia tetap memikirkan hal sesuatu. Dia tidak seperti orang lain yang harus melihat rame-rame apa yang terjadi. Hati dia begitu tenang, di situ dia memikirkan sesuatu. Saudara-saudara, setelah Goethe memberikan hormat kepada Pangeran Rudolf, Pangeran Rudolf memberikan hormat kembali. Karena ini seorang pangeran dan di sini seorang pujangga yang besar, dan dia pernah menjadi guru dari Rudolf. Saudara-saudara, pada waktu pangeran itu memberikan hormat kepada Goethe, lalu dia kepala naik lagi, melihat Beethoven di belakang situ. Siapa tahu pangeran itu turun dari kereta kudanya, jalan menuju ke tempat Beethoven berada. Lalu dia yang memberikan hormat kepada Beethoven. Saudara-saudara, dua-dua orang besar. Pada tahun 1727 Beethoven meninggal dunia. 1733 maka kita melihat Goethe meninggalkan dunia. Pada waktu zaman itu, kira-kira di dalam 10 lebih tahun, Schiller, Beethoven, Goethe satu-satu meninggalkan dunia. Orang Jerman mengeluh, ini zaman kemuliaan sudah lewat. Zaman keemasan daripada kebudayaan Jerman sudah lewat. Tahun 1791 maka Mozart meninggal dunia. Maka 1809 Haydn meninggal dunia. 1827 Beethoven meninggal dunia. Lalu Schiller, lalu Goethe, satu-satu meninggal dunia. Kapan lagi di dalam Jerman mempunyai orang-orang begitu agung, dalam kerajaan Prusia mempunyai orang-orang begitu bermutu tinggi. Saudara-saudara, pada waktu pangeran itu berjalan menuju ke Beethoven dan memberikan hormat ke Beethoven, maka Beethoven juga memberikan hormat kepada dia. Di sini kita melihat dua orang sama-sama agungnya. Satu yang menulis Faustus, yang satu yang menulis Beethoven Symphonies dan semua lagu-lagu yang agung itu. Saudara-saudara, dua-dua orang besar, tetapi beda sekali.
Seorang yang namanya Goethe yang agung memberikan hormat kepada pangeran. Tapi seorang yang namanya Beethoven menerima hormat dari pangeran. Lalu pangeran itu pergi naik ke kereta, dan kereta berjalan dan melewati tempat itu. Sesudah itu orang tua yang agung ini mulai bicara lagi. Waktu bicara, lalu Goethe mengatakan satu kalimat kepada Beethoven. Mengapa engkau tadi tidak pergi memberikan hormat, bahkan tetap diam di sini? Akhirnya saya sendiri yang ke situ. Tapi saya heran, kok akhirnya itu pangeran yang turun dan memberikan hormat kepada kamu? Dijawab Beethoven satu kalimat. Dia mengatakan, orang seperti Rudolf itu akan sering ada. Orang seperti saya jarang ada. Rudolf menjadi pangeran hanya karena dilahirkan di dalam keluarga raja. Dia punya kesuksesan adalah mewarisi secara natural. Dia punya nama adalah karena dilahirkan di sana. Saya Beethoven, saya punya nama bukan karena saya mewarisi dari orang tua saya. Saya punya kesuksesan bukan karena saya mendapatkan sesuatu yang alamiah, tetapi saya berjuang mati-matian untuk menjadi Beethoven. Maka Goethe, saya rasa tidak perlu saya ke situ memberi hormat, karena orang seperti Rudolf itu banyak sekali. Orang seperti Beethoven hanya satu. Pada waktu saya membaca hal ini, saya sangat terkesan. Karena di situ ada suatu pengertian, ada suatu kesadaran, ada suatu confidence. I am myself. I gain my own respect. I achieve my own success. I struggle until today. Saudara-saudara sekalian, siapakah si raja? Siapakah si pangeran? Siapakah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam kerajaan, di dalam istana? Mereka hanya karena dilahirkan di dalam warisan keluarga yang berkedudukan tinggi saja. Saudara-saudara sekalian, satu kali Beethoven menulis surat untuk minta sesuatu supaya diberikan sesuatu dispensasi. Maka dia menandatangan Ludwig von Beethoven. Saudara-saudara, di dalam Jerman dan kebudayaan ada dua macam nama. Satu von, satu van. Van Eyck, Van Dyck, itu yang disebut van. Lain sama von. Von itu sama dengan bahasa Inggris from. Ludwig dari Beethoven. Tapi van itu lain. Van itu adalah keturunan bangsawan. Sehingga kalau orang melihat namamu Van, umpama anak saya adalah David von Tong, itu tidak bernilai. Tapi kalau David Van Tong, itu bangsawan. Kalau namanya Van, itu dihargai. Kalau Von, ya sudah, Von-Vonan. Engkau cuma dari kota ini, dari keluarga ini, tidak arti apa. Maka surat petisi daripada Beethoven untuk boleh mendapatkan sesuatu keistimewaan ditolak, karena namanya itu adalah Von, bukan Van. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, siapa sekarang peduli Van? Tidak. Siapa peduli orang-orang yang mempunyai kedudukan daripada tempat-tempat yang mulia, dari kerajaan, dari istana, atau keluarga bangsawan? Tidak. Meskipun Beethoven tidak mempunyai darah bangsawan, meskipun dia tidak mempunyai keturunan kedudukan daripada kerajaan, tapi dia telah menjadi lebih mulia dari semua raja-raja yang pernah hidup di dalam seluruh Jerman. Di seluruh dunia, siapakah yang masih mengingat akan raja-raja? Kaisar William, Kaisar Rudolf, dan sebagainya? Tidak. Tetapi seluruh dunia, bangsa apapun mengingat Beethoven, karena dia telah hidupnya mencapai sesuatu yang melebihi dari kerajaan. Saudara-saudara, yang paling ironis, ada pada waktu Jerman perang dengan Perancis, orang Perancis sebelum pergi perang main lagu Beethoven dulu. Padahal Beethoven orang Jerman, musuh. Tapi pada waktu orang Perancis main Beethoven, mereka dapat semangat, lalu pergi perang. Nah, saudara-saudara, ini membuktikan ada sesuatu unsur melampaui zaman, melampaui tempat,
melampaui waktu, melampaui kerajaan, melampaui akan kekuasaan dunia. Itu yang ditangkap oleh semua nabi. Semua nabi melihat segala sesuatu di dunia ini sementara, dan mereka melihat yang kekal di situ. Takhta ini takhta sementara, takhta raja sementara, kedudukan sementara. Saudara sekali, tetapi Tuhan kita tidak pernah turun dari takhtanya. Amin. Saudara sekalian, ini semua merupakan satu intisari. Ini semua mempunyai satu semangat, satu prinsip daripada semua nabi yang diutus oleh Tuhan. Nabi-nabi pada waktu dipanggil, semua orang kecil, semua orang remeh, orang hina, orang sederhana. Sebagaimana Raja Daud waktu dipanggil, dia pun juga yang paling kecil di keluarganya. Sehingga Samuel mengatakan, semua anak bawa ke sini. Maka Yesi memanggil anak yang berbesar, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, selesai. Lalu bilang, ya sudah. Samuel tidak. Kamu tidak anak-anak lagi. Waktu Samuel melihat pertama, hatinya mengatakan no. Kedua, no. Ketiga, no. Keempat, no. Kelima, no. Keenam, no. Ketujuh, no. Maka Yesi kira yang jadi raja mestinya orang yang gede-gede, yang sulung. Tapi cara Tuhan lihat tidak. Tuhan mengatakan kepada Samuel, tanya dia, ada anak lagi? Yesi, oh iya masih ada satu. Orang kalau kebanyakan anak itu lupa, saudara-saudara. Oh iya masih ada satu. Itu yang kecil, itu sekarang menggembala di ladang. Coba panggil dia. Saudara-saudara, Tuhan bisa panggil anak yang paling kecil mengerjakan hal yang paling besar. Jangan menghina. Kadang-kadang kita melihat ini yang paling perlu, ini yang paling perlu. Tuhan dia tidak. Saya mempunyai rencana yang lain. Waktu dipanggil pulang, saudara-saudara, Daud yang masih remaja, yang paling muda, dipanggil pulang, ada apa? Pokoknya pulang, dia taat. Begitu melihat Samuel, Samuel melihat Daud, Tuhan berkata dalam hatinya, inilah orangnya. Inilah orangnya yang saya angkat menjadi raja untuk mengganti Saul yang tidak setia. Saudara-saudara, ini yang muda, yang paling kecil ini. Maka dituangkan minyak untuk mengurapi Daud. Tetapi Daud harus tunggu berpuluh-puluh tahun baru naik atas panggung. Saudara-saudara sekalian, cara Tuhan bekerja begitu berbeda dengan manusia. Dan pada waktu Tuhan memanggil yang paling kecil, yang paling muda, yang paling kecil dan lemah, Daud sadar dia tidak layak. Ini yang menjadikan kita diberlayakan. Barang siapa yang merasa saya layak, akan tidak layak. Barang siapa yang merasa diri tidak layak, Tuhan akan melayakkan dia. Daud berkata, di antara keluargaku, aku paling kecil. Aku tidak layak menjadi raja. Oh, di dalam surat syair dia tulis, oh Tuhan, kenapa engkau panggil aku? Aku tidak layak. Lalu Tuhan mengatakan kepada dia begini. Selesai Tuhan berkata, Daud mulai mempunyai satu inspirasi. Bahwa kalau demikian, ini anugerah Tuhan tidak boleh dilupakan, tidak boleh dibuang, tidak boleh diabaikan. Kalau demikian, biarlah keturunanku terus menerus sampai selama-lamanya. Tidak ada yang tidak naik ke atas panggung. Berarti mereka akan jadi raja terus. Tadinya rasa tidak layak, sekarang minta Tuhan kasih keturunan terus menerus. Duduk di atas takhta. Dia sudah menangkap apa yang Tuhan mau. Dia menangkap apa menjadi unsur iman. Dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan mengangkat orang-orang menjadi orang yang dipakainya, selalu angkat daripada yang remeh, yang hina, yang kecil, yang rasa tidak layak. Saudara-saudara, Musa adalah seseorang yang dibuang di dalam kali, di sungai. Seorang bayi yang terbuang, tapi Tuhan akhirnya pakai dia menjadikan pekerjaan yang luar biasa. Saudara-saudara, waktu Musa dipakai oleh Tuhan, dia sama seperti semua nabi. Dia mengetahui sekarang saya menjalankan mandat Tuhan. Maka di sini katakan, dia tidak takut kemarahan Firaun. Dia pergi dari Mesir. Saya minta saudara perhatikan, Musa pergi dari Mesir 2 kali. Kali pertama, pada waktu dia umur 40, dia membunuh seorang Mesir. Akhirnya dia ketakutan, baru dia pergi. Kedua kali
Dia diutus Tuhan masuk ke dalam Mesir, berbicara dengan Raja Firaun untuk melepaskan seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Kedua kali itu dia sudah umur 80. Jadi Musa hidupnya persis dibagi menjadi 3 kali 40. 40 tahun pertama di dalam istana dia hidupnya. 40 tahun kedua di padang belantara dia hidupnya. 40 tahun terakhir di padang belantara dengan orang Israel dia hidupnya. Saudara-saudara, 40 tambah 40 tambah 40 itu adalah 120. Itulah umur seluruh hidup daripada Musa. 40 tahun pertama dia belajar, dia di istana, dia mempunyai kekayaan, kemuliaan, kehormatan, pengetahuan, ilmu, dan dia mempelajari semua pengetahuan daripada orang Mesir. Ini kalimat tidak membual, ini kalimat bukan omong kosong, karena ini adalah dicatat di dalam kitab suci sebagai sesuatu akibat pengwahyuan Roh Kudus kepada penulis di dalam kitab Kisah Para Rasul. Musa telah mempelajari semua ilmu orang Mesir. Kerajaan yang terbesar, kuasa yang terbesar, dengan pengetahuan-pengetahuan baik astronomi maupun arsitektur dan segala pengetahuan fisika yang paling hebat di seluruh dunia pada zamannya. Musa berada di negara yang paling penting, mempunyai peninggalan piramida sampai sekarang kita mengetahui adalah tidak bisa disaingi oleh kebudayaan apapun. Di situ dia mendapatkan segala pengetahuan. Musa pertama 40 tahun dia merasa I am something. Saya ini hebat, saya penting, I am something. Tapi Tuhan pukul dia. Lalu dia berada di padang belantara, belajar di dalam 40 tahun. Actually, I am nothing. Setelah dia belajar I am nothing, 40 tahun kemudian panggilan Tuhan datang kepada dia. Aku akan memakai engkau. When you say you are nothing, that is the time I want to use you. When you say I am something, I'm going to train you, I'm going to discipline you, and you out. Saudara-saudara, 40 tahun terakhir dia memimpin orang Israel dan dia mengetahui pengetahuan dia ada kepake. Apa yang dia pelajari ilmu semua di dalam hal rohani lain. Saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir kita sudah pintar dagang dengan cara dagang untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya berkata bahaya. Kadang-kadang kita pakai segala kekuasaan di dalam organisasi dunia, lalu kita masuk ke dalam kerohanian, memakai cara administrasi dunia untuk memimpin kerohanian. Saya berkata bahaya. Saudara-saudara, maka pada waktu Musa memimpin 40 tahun orang Israel, berapa banyak tangisan, berapa banyak keluhan, berapa banyak kesusahan yang dia terima. Manusia tidak mengerti. Dia hanya bisa datang kepada Tuhan. Inilah umatmu. Umatmu begitu kepadaku, umatmu begitu kepadaku. Lalu Tuhan bilang apa? Saya binasakan ya. Yuk mendapatkan kesulitan dari umat. Oke, saya binasakan seluruh umat. Saya jadikan keturunanmu kerajaan yang lebih besar dari umat yang masih ada ini. Musa bagaimana? Oke, kerajaanku. Jadi engkau mati ke mereka. Membikin saya punya anak keturunan kerajaan, the kingdom of Moses, kerajaan Musa. Oh, ini kesempatan bagus, saya akan menjadi besar. Tuhan baguslah, memang ini kurang ajar, matiin saja biar anakku. Anak Musa mungkin tidak lebih rusak daripada zaman itu. Mungkin juga kan. Maka Musa mengatakan bagaimana? Jangan Tuhan, jangan membunuh mereka. Kalau engkau tidak mendengar permintaanku, silakan coret namaku daripada buku hidupmu. Berarti bunuh saya saja. Musa tidak pernah menginginkan keluarganya menjadi jaya, tapi orang lain binasa. Tidak. Itu sebab Alkitab berkata kepada kita dengan jelas bahwa Musa adalah yang setia di dalam seluruh rumah Israel. Ini tercantum di dalam buku Ibrani. Sudah kita kupaskan 2 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, waktu Tuhan melihat hati Musa yang begitu mencintai akan umatnya, maka di situ Tuhan tidak membinasakan akan Israel, tapi Musa belajar satu hal. I am not able, I am not capable, I am not brilliant enough, I am not powerful to guide this person.
these people. Umat Tuhan begitu sulit dipimpin. Maka dia belajar 40 tahun di satu hal. I'm not something, I'm not nothing, but only God is everything. Dia siang malam bersandar kepada Tuhan. Dia begitu banyak disungut, dimarahin, dilawan, diejek, ditolak oleh bawahannya. Dan Musa akhirnya bagaimana? Waktu dia mati, orang Israel menangis berpuluh-puluh hari mengingat pimpinan dia. Inilah pimpinan rohani. Waktu pimpinan rohani hidup, itu ditolak, diejek, dilawan, menderita. Saudara-saudara, setelah mati baru orang ingat akan kebajikannya di mana. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan karena dia tidak takut kemarahan Firaun, maka dia keluar dari Mesir. Ini sebenarnya menunjukkan keluar dari Mesir kali pertama atau kali kedua. Nah, di dalam pentafsir dari ayat ini mempunyai pendapat yang berbeda. Sekarang saya tanya saudara sekali lagi. 40 tahun kemudian pertama dia di istana. Lalu akhirnya karena dia bunuh orang Mesir, dan waktu itu dia harus keluar daripada istana. Ini pertama kali. Kedua kali dia membawa Israel keluar dari Mesir. Waktu itu dia bentur dengan Firaun. Dan akhirnya Raja Firaun mendapatkan 10 macam hukum dari Tuhan. Kira-kira Musa karena iman keluar dari Mesir, tidak takut kemarahan Firaun. Itu adalah pertama atau kedua? Kira-kira keberapa? Kedua ya. Mestinya ya. Kira-kira ya. Menurut logika kan, pertama kali keluar karena takut kan, akan dibunuh kan, maka karena takut dia keluar dari Mesir. Tapi di sini katakan karena tidak takut dia keluar dari Mesir. Ini mungkin kedua kali kan. Berarti pada waktu dia keluarkan seluruh orang Israel, yang laki-laki saja, tidak hitung anak-anak dan perempuan, adalah 600.000. Ini adalah imigrasi terbesar di dalam sejarah. Musa mempengaruhi 2 juta manusia keluar. Di antara 2 juta itu 600.000 laki-laki. Kalau kira-kira 600.000 perempuan, ditambah lagi 800.000 anak-anak remaja dan anak kecil, berarti adalah 2 juta manusia yang imigrasi satu kali. Dan pemimpin-pemimpin yang seperti Musa besarnya di mana? Adakah orang memimpin seluruh bangsa keluar dari tempat penghinaan, keluar dari tempat perbudakan seperti Musa? Di dalam sejarah tidak pernah ada. Imigrasi daripada negara-negara kita selidiki. Orang-orang daripada Joseph Smith membawa orang-orang yang percaya kepada Mormonisme dari Pennsylvania, terus mereka pindah sampai akhirnya di tengah jalan Joseph Smith mati. Penerusnya namanya Brigham Young. Mereka memimpin lagi. Demikianlah Allah memimpin kita pergi ke tempat perjanjian. Mereka terus pergi. Tidak banyak. Saudara-saudara, tidak pernah ada orang memimpin lebih banyak daripada orang seperti Mesir, yang Israel keluar daripada kuasa Firaun yang dipimpin oleh Musa. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal yang terbesar. Saudara Brigham yang memimpin sampai tengah jalan, akhirnya mereka terus menuju kepada suatu tempat. Makin lama makin gersang. Mereka mulai teriak, di manakah tempatnya perjanjian Tuhan? Maka Brigham yang mengatakan, this is the place. Mereka berdiri di situ. Sudah, tak usah ngomel lagi. Dan itu menjadi tempat orang Mormon yang sekarang namanya Salt Lake City. Kota dari telaga yang asin itu. Kota itu sekarang menjadi pusat daripada orang-orang Mormon. Padahal Joseph Smith istrinya 24. Dan Brigham yang meneruskan dia istrinya 45. Mereka masih berani menamakan diri Latter Day Saints, gereja orang suci pada akhir zaman. Itu adalah bidat yang besar. Dan saudara-saudara, mereka mengalihkan daripada Pennsylvania terus sampai Salt Lake City. Itu memang lebih daripada 3.000 kilometer. Tetapi tetap tidak banyak orang. Di dalam sejarah pemindahan imigrasi yang terbesar di bawah pimpinan satu orang, ini Musa. Sekarang saya memberikan jawaban ayat ke-27. Dia tidak takut kemarahan Firaun,
maka dia keluar dari Mesir. Justru bukan kali kedua, tapi kali pertama. Mengapa? Kali pertama dia sudah membunuh orang Mesir, takut dipegang, takut ditangkap, baru dia lari kan. Maka dia keluar dari Mesir karena takut akan Firaun. Begitu, saudara-saudara. Di sini dicatat, dia keluar dari Mesir karena dia tidak takut Firaun. Mengapa tidak takut mau keluar? Justru dia mengetahui, ini bukan rumahku, ini bukan agamaku, ini bukan kekekalan tempat saya untuk melayani Tuhan. Lalu dia mengatakan, saya keluar. Waktu dia keluar, mengapa dia berani membunuh orang Mesir? Justru karena tidak takut Firaun. Mengapa dia berani membunuh orang Mesir? Justru dia karena dia mengetahui Tuhan lebih tinggi dari orang Mesir. Cara dia bekerja melayani Tuhan, cara nafsu, cara daging dan darah, cara duniawi. Musa pikir kalau ini orang berani sama bangsaku, saya bunuh satu. Kalau berani lagi saya bunuh satu. Kalau Musa satu hari bunuh satu tahun berapa? 365. 10 tahun berapa? 3.650. 40 tahun berapa? Belasan ribu. Saudara-saudara, cara daging, cara nafsu, cara manusia, cara dunia melayani Tuhan mendapatkan sedikit. Tapi kalau dia mempunyai cara Tuhan, akhirnya Tuhan menyatakan kebesarannya. Kalau Musa dengan cara kedagingan, satu hari bunuh satu, tidak sampai 10 hari dia pasti ditangkap masuk ke dalam penjara. Tapi pada waktu Tuhan sudah sampai, kita akan melihat hari ini bagaimana hari Paskah dijalankan. Saudara-saudara, maka dia keluar dari Mesir tanpa takut kabar Firaun. Itu bukan kali kedua, itu kali pertama. Sesudah dia keluar, Tuhan geletakkan dia, tidak pakai dia, taruh dia 40 tahun di situ. Semua pengetahuannya tidak berguna. Dia kalau berpidato hebat, karvasinya berhebat, yang dengar cuma kambing. Saudara-saudara, kalau dia bicara apa saja, hanya dijawab meh. Lalu dia pikir filsafat saya tidak berguna, pengetahuan saya tidak berguna, astronomi saya tidak berguna, pikiran fisika saya tidak berguna. Setelah 40 tahun, maka Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Dan ini merupakan peristiwa encounter yang inisiatif daripada Tuhan Allah. Dan ini merupakan sesuatu perkataan wahyu pertama dari Tuhan kepada manusia yang diberikan mandat untuk menulis segala sesuatu asal usul dunia. Musa penting. Musa di dalam hal ini jauh lebih penting daripada Abraham, jauh lebih penting dari Enoch, jauh lebih penting daripada Nuh, jauh lebih penting daripada orang-orang sebelumnya. Karena apa? Dia adalah orang pertama yang Tuhan percaya untuk menulis kitab suci. Sehingga dunia tahu alam semesta bagaimana dicipta, manusia pertama bagaimana berdosa, cara Tuhan berjanji bagaimana menyelamatkan manusia. Semua ini kita tahu karena kitab suci. Dan kitab suci 5 buku permulaan ditulis oleh satu orang. Orang ini adalah Musa sendiri. Maka Musa lebih penting dari Abraham di dalam hal ini. Di dalam beriman, Abraham menjadi bapa kita masing-masing. Di dalam mengerti firman Tuhan, Musa yang paling penting. Karena dia adalah orang pertama yang dipercayakan Tuhan Allah menulis apa yang Tuhan wahyukan, kebenaran yang mau diketahui oleh manusia. Saudara-saudara, maka Musa pada waktu menerima wahyu pertama, Tuhan berkata, Musa, Musa, copotlah sepatumu, karena tempat engkau berdiri adalah tempat yang suci. Istilah Qadesh dari Ibrani, maka kesucian itu pertama kali muncul di dalam pasal ketiga daripada kitab Keluaran. Engkau sekarang menempati tempat yang suci. Saudara-saudara, di dalam memberikan 10 hukum, di dalam mewahyukan yang lain, suci, suci, suci terus berada di seluruh kitab suci. Bahwa kita melihat ini kitab yang suci, di dalamnya penuh dengan istilah suci, 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 suci. Tapi pertama kali suci dikatakan dalam sejarah oleh Tuhan Allah sendiri kepada orang pertama yang menerima wahyu, justru pada waktu Musa menerima panggilan dari Tuhan Allah. Musa, Musa, copotlah kasutmu,
Karena tempat di mana engkau berdiri, engkau tahu ini adalah tempat yang suci. Kaget. Dia selama 40 tahun cuma dengar suara meme dari kambing. Sekarang suara yang dia mengerti mulai berkata kepada dia, siapa di sini? Dia menghadapi akan api yang sedang membakar akan semak duri itu, saudara-saudara. Dia memperhatikan bahwa semak duri ini tidak terbakar. Apinya besar, tapi semak duri tidak terbakar. Oh, ini menjadi inspirasi yang begitu besar, yang begitu penting, memberikan pengajaran kepada dia. Anak-anak Tuhan Allah di tengah-tengah penganiaya pun tidak akan kehilangan iman mereka. Bagaimana besarnya api, Tuhan bisa memelihara semak duri ini. Saudara-saudara, semak duri itu apa? Itu adalah sesuatu sampah, sesuatu yang tidak berguna. Sebagaimana orang Israel beradab di tanah Mesir seperti sampah, seperti hal yang tidak berguna, diejek, diolok, dianiaya, dibuang, dijadikan budak. Saudara-saudara, tetapi I am with you. You will be preserved forever. Aku menyertai engkau, engkau akan terpelihara untuk selama-lamanya. Musa melihat dan dia tidak menampak Tuhan Allah. Dia cuma melihat sesuatu keajaiban, sesuatu sign atau disebut tanda Tuhan berada di dalam panggilan itu. Engkau pergi kembali ke Mesir. Oh Tuhan, justru saya tidak mau, maka saya keluar dari Mesir. Kenapa suruh saya kembali ke Mesir? Berdirilah di hadapan Raja Firaun. Stand before the rulers. Saudara-saudara, nabi-nabi diberikan kekuatan dan diberikan satu mandat, berani berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Saudara-saudara, jikalau Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesempatan, saudara yang betul-betul melayani Tuhan, kadang-kadang Tuhan suruh engkau berdiri di hadapan semua pimpinan dunia dan suruh mereka dengar kalimatmu. Berkatalah kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi dari Mesir untuk menyembah Tuhan Allah yang sejati, bukan berbakti kepadamu, bukan menyembahkan patung-patungmu, bukan menyembahkan ilah-ilah yang berada di Mesir. Oh, inilah sudah menjadi jawaban kepada Musa. Dia tahu Allah itu Allah yang esa, Allah itu maha tinggi. Semua dewa-dewa di Mesir itu palsu, semua ilah-ilah itu adalah menghujat Allah. Maka dia sekarang mendapatkan jawaban. Tuhan berkata, Go, stand before Pharaoh, stand before the ruler of the Egypt, and tell him, let my people go, and they can worship their God in the wilderness. Saudara-saudara sekalian, maka Musa akhirnya pergi kembali ke Mesir. Ini kali pergi tidak mempunyai kartu penduduk lagi. Dia sudah tidak ada hak untuk tinggal di Mesir. Dia tidak ada hak untuk mempunyai tempat lagi, mempunyai kamar lagi di istana, karena dia sudah menjadi orang buangan 40 tahun. Dia sudah tua waktu dia kembali ke tempat Mesir. Saudara-saudara, dia tidak minder, dia tidak takut. Dia kembali dengan mandat surga, dia kembali dengan kuasa dari Allah, dia kembali daripada sesuatu berita yang Tuhan berikan kepada dia. Dia berdiri dan berkata ke Firaun. Waktu dia berkata, dia punya kedudukan secara manusia di bawah takhta, secara wibawa dan rencana Allah di atas takhta. Let my people go. Firaun, demikian firman Tuhan. Oh, kalimat ini tidak berani dikatakan oleh siapapun di dunia kepada Firaun. Nah, ada orang berani berkata-kata begitu kepada raja. Raja Firaun mendengar, apa kau kata? Demikian firman Tuhan Yehova, biarkan umatku keluar. Mereka akan menyembah Tuhan, bukan patung-patung, bukan dewa-dewa kamu. Saudara-saudara sekalian, kalau sekarang kita menelusuri, kita discover, kita unearth semua kekayaan daripada orang Mesir, saudara akan kagum luar biasa. Khususnya pada waktu kuburan daripada Tutankhamun itu ditemukan, mereka menjadi tercengang luar biasa. Karena begitu sempurna emasnya dan hiasannya dan seluruh kemuliaan kuburan itu tidak pernah mungkin dibayangkan. Mengapa? Sebelumnya ada kuburan-kuburan yang lebih besar tapi sudah dicuri habis.
Setiap zaman orang masuk berusaha ke tempat-tempat kuburan orang kaya, kuburan raja-raja, apalagi ke dalam kuburan seperti piramid yang menanam semua kekayaan orang dari para Firaun. Saudara-saudara, mereka mengambil. Padahal orang-orang yang membangun piramid, saudara-saudara, setelah selesai dibangun langsung dibunuh. Karena dia satu-satu yang mengetahui bagaimana cara masuknya, bagaimana jalannya, di mana emas yang paling banyak. Dan semua itu yang disebut imam-imam dari orang-orang agama Mesir. Setelah mereka menghantar jenazah, yaitu mumi yang sudah dimumikan dari rajanya, sesudah itu mereka taruh di dalam. Maka diperintahkan batu-batu itu turun sampai akhirnya menutup, mereka tidak bisa keluar. Disediakan makanan berpuluh hari, mereka akan mati di dalam, tak ada yang bisa keluar. Saudara-saudara, itu adalah cara batu 2.500 kilo yang turun karena bawahnya itu di daun pasir. Dan pasir yang diberikan lubang, sehingga lubang itu tekanan daripada atas itu mengakibatkan pasir keluar. Dan itu turun. Dan sudah turun, siapapun tidak kuat mengangkat batu yang 2.500 km untuk ke atas lagi, karena sudah turun. Dengan cara demikian, rahasia dan semua kekayaan yang tertanam itu beribu-ribu tahun di sana, tapi akhirnya diambil, dicuri pelan-pelan dengan orang-orang dengan cara yang gelap. Masih ada banyak orang berusaha mencuri semua benda-benda yang mulia dan berharga selundup keluar dari Mesir. Dan tahun 80 lebih ditangkap begitu banyak barang yang mau dikirim keluar dari Mesir dan dikembalikan kepada tempat itu. Saudara-saudara, pada kuburan daripada raja yang muda itu ditemukan, mereka baru sadar berapa mulia adanya. Maka pada waktu Musa menghadapi kerajaan ini, menghadapi Firaun ini, dia harus mempunyai kuasa lebih besar daripada Raja Firaun, yaitu raja di atas raja, yaitu Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, dan di dalam pasal ke-12 Keluaran ditulis Musa, sekarang aku memberikan perintah kepadamu, jadikan bulan ini bulan pertama, karena bulan ini bulan engkau keluar dari Mesir. Di dalam bulan ini engkau harus makan roti yang tidak beragi. Di dalam bulan ini engkau harus membersihkan hatimu. Di dalam bulan ini engkau harus 7 hari mempersiapkan diri untuk hari Paskah. Nah, ini yang ditulis ayat 28 tadi. Saudara-saudara, saya membaca sekali lagi. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan percikan darah, supaya pembinata anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saudara-saudara, ini harus di-refer atau kita kembali kepada pasal 12 daripada Keluaran. Saudara-saudara, pasal 12 dari Kejadian ada Keluaran. Pasal 12 dari Keluaran ada Keluaran. Apa artinya? Di dalam Kejadian pasal 12, Abraham keluar dari Mesopotamia. Pada waktu pasal 12 daripada Keluaran, orang Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, kenapa keluar? Karena panggilan. Kenapa karena panggilan? Karena ada rencana Allah. Tuhan Allah memanggil Abraham keluar daripada Mesopotamia. Tuhan Allah memanggil orang Israel keluar dari tanah Mesir, karena Tuhan mau menyelamatkan mereka. Penyelamatan Tuhan itu datang dan memberikan panggilan kepada Musa, pergi beritahu kepada Israel, bulan ini bulan pertama. Loh, menurut orang Mesir ini bukan bulan pertama. Tuhan bilang tidak peduli, inilah bulan pertama yang aku tetapkan. Bulan pertama harus bulan apa? Bulan keselamatan. Bulan engkau keluar dari dosa. Bulan engkau tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Saudara-saudara, di Surabaya ada satu orang setiap tahun mengulangi ulang tahunnya 2 kali. Lalu orang tanya, sebenarnya kenapa sih kamu 2 kali ulang tahun? Dia bilang, 1 kali saya dilahirkan oleh ibuku, 1 kali lagi saya dilahirkan oleh Roh Kudus. Jadi saya mengulangi ulang tahun 2 kali. Dia kalau waktu ulang tahun sendiri tidak pernah mengundang siapa-siapa. Kalau ulang tahun daripada hari keselamatan dia mengundang majelis, undang semua orang datang ke rumahnya, memberikan makan. Ini baru hari ulang tahunku. Saudara-saudara sekalian, saya kira kita orang Kristen harus mengerti, kita dilahirkan 2 kali, tetapi mati 1 kali semua. 1, 2, 3. Kita dilahirkan 2 kali,
mati satu kali. Mereka yang tidak Kristen dilahirkan satu kali, mati dua kali semua. 1, 2, 3. Mereka yang tidak mengenal Kristus, mereka lahir satu kali, mati dua kali. Apa artinya? Waktu saya dilahirkan oleh ibu, itu lahir sekali. Waktu saya dilahirkan oleh Roh Kudus, itu lahir sekali lagi. Berapa kali? 2 kali. Besok kalau saya mati, itu mati satu kali. Sesudah mati, ada mati lagi enggak? Tidak ada. Tidak ada. Saya akan berjumpa dengan Tuhan terus menerus. Makanya dikatakan lahirnya 2 kali, matinya 1 kali. Semua 1, 2, 3. Lahirnya 2 kali, matinya 1 kali. Ini siapa? Ini orang Kristen. Tapi orang yang tidak menerima Tuhan, lahirnya 1 kali, matinya 2 kali. Kenapa? Setelah mereka meninggal, mati pertama kali daging. Sesudah di dalam neraka, kematian yang kedua untuk selama-lamanya. Yang lahir 2 kali, mati 1 kali. Yang lahir 1 kali, mati 2 kali. Bagus mana? Tidak tahu, belum lahir kamu. Bagus yang mana? Lahir 2 kali. Kali kedua itu paling penting. To be born again by Holy Spirit. To be born again from above. To be born again from God. Dilahirkan dari Allah, dilahirkan dari Roh Kudus, dilahirkan dari atas, dilahirkan oleh Injil, dilahirkan di dalam firman. Ini semua istilah-istilah daripada Alkitab. Pada waktu kita dilahirkan kembali, itulah hari pertama engkau hidup di hadapan Tuhan. Sebelum itu engkau hidup di dunia, hidup di hadapan manusia. Maka Tuhan berkata, Musa, kasih tahu sama orang Israel, inilah bulan pertama. Karena inilah bulannya, aku mengeluarkan engkau dari Mesir. Engkau mulai hidup baru karena aku mengeluarkan engkau dari Mesir. Saudara-saudara, keluar dari Mesir ini mengibaratkan orang Kristen keluar dari belenggu setan. Keluar dari Mesir ini mewakili hidup baru. Kita keluar daripada akan ikatan dosa. Keluar dari Mesir berarti kita tidak lagi menjadi budak di bawah kuasa Firaun. Firaun mewakili setan dan pembelengguan dia dan perbudakan dia mewakili ikatan dosa di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan berkata, this is the first month, because in this month I deliver you from Pharaoh, from Egypt. Saudara-saudara, sediakanlah domba atau kambing. Harus domba atau kambing. Biarpun dia itu domba atau dia kambing. Di bahasa Inggrisnya lamb or goat. Goat yang berada selalu di atas pergunungan. Kambing yang bisa dipelihara untuk mendapatkan bulunya yang banyak itu. Pokoknya pertama, sediakan seekor domba atau kambing. Dan dia harus jantan. Dia harus umur 1. Dia harus tidak bercacat celah sama sekali. Oh, ini syarat. Jadi Tuhan Allah menuntut domba itu atau kambing itu harus jantan, harus sulung, harus umur 1, harus sehat dan sama sekali tidak sakit dan bercacat celah. Ini artinya apa? Ini artinya domba itu yang mengganti kita, mengganti kelemahan kita. Dia sendiri tidak ada kelemahan. Yang mengganti kita yang tidak sempurna, dia sendiri tidak boleh cacat celah, tidak sempurna. Yang mengganti kita, dia harus yang jantan, yang umur 1. Mengapa umur 1? Saudara-saudara, di dalam satu hidup kita span-nya kira-kira daripada daripada pertama kira-kira 20-30% masa permulaan sampai sudah sampai 20-30% itu adalah zamannya manusia paling sehat. Jadi kalau engkau umurnya kira-kira sudah 80 atau umur 100, maka dari umur 20 sampai 30-an lebih itu masa paling sehat. Demikian waktu diukur domba hidupnya yang paling sehat itu umur 1. Saudara-saudara, pada waktu umur 1 domba itu paling sehat. Pertumbuhan sudah kuat, sudah lengkap, sudah sempurna. Itu umur 1. Demikian manusia Yesus Kristus pada waktu dipaku di atas salib, dia umur 33, di mana umur hidup manusia paling sehat. Sudah menyesuaikan diri dengan semua lingkungan, sudah bisa mempunyai sesuatu kekuatan untuk melawan semua penyakit. Itu umur 33. Yesus Kristus dibunuh pada waktu dia paling sehat. Sama seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Domba itu harus cari yang
umur 1, yang tidak bercacat celah, tidak ada penyakit, yang jantan, yang anak sulung. Saudara-saudara, semua ini menjadikan lambang dari Kristus sebagai anak domba Allah yang disembelih. Saudara-saudara, behold the Lamb of God. Saudara-saudara, slain even before the foundation of the world, yang direncanakan Tuhan sebelum dunia diciptakan. Dia adalah domba yang disembelih. Dan di sini kita melihat di dalam peristiwa sejarah adalah hari Paskah. Lalu Musa harus menyampaikan ini kepada seluruh rakyat orang-orang Israel. Bayangkan berapa sulitnya Musa mempublikasikan itu. Waktu itu tidak ada surat kabar, waktu itu tidak ada siaran radio, waktu itu tidak ada acara televisi untuk berita, hei semua Israel, dengar ya. Saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh abad ke-21, advertensi membayar bermiliar-miliar. Pada zaman 3.500 tahun yang lalu, ada uang pun tidak bisa kerjakan, apalagi tidak ada uang. Musa memimpin budak yang begitu banyak, semua miskin. Mereka dipecut, mereka dianiaya, mereka dipukul, dipaksa bekerja. Mereka tidak mendapatkan apa, cuma dapat makan. Makan untuk apa? Makan terus hidup. Hidup untuk apa? Untuk kerja. Kerja untuk apa? Untuk dapat makan. Makan untuk apa? Untuk kerja lagi. Itu saja. Mereka tidak mempunyai uang. Jadi semua surplus value, istilah ini dari komunisme, istilah ini dari Karl Marx. Jadi orang-orang kapitalis telah memeras akan tenaga kerja dari yang miskin, tetapi tidak memberikan nilai seharusnya kepada orang-orang miskin itu. Nah, saya tidak berusaha memperkenalkan komunisme, tapi di situ khususnya kalau usahawan hanya pintar memeras pekerjaan dari wanita karena lebih murah, pekerjaan dari anak-anak karena tidak usah dibayar banyak, itu mempunyai satu surplus value. Ini istilah komunisme. Surplus value itu telah diambil oleh kaum kapitalis sehingga hak asasi manusia terinjak-injak. Maka komunisme mengatakan surplus value yang sudah hilang ini harus dikembalikan, baru ada keadilan. Nah, sudah perhatikan di sini seluruh Mesir, seluruh kerajaan Mesir telah mengambil surplus value 100%. Orang Israel yang kerja setengah mati, mereka dapat makan supaya boleh kerja lagi, bukan dapat makan untuk mendapatkan hidup yang mewah, hidup yang bebas, better living. No such thing. Tidak ada better living. Hanya survive, hanya boleh hidup menyambung hidup, lalu hidup itu diperas lagi terus menerus. Itu sebab Tuhan melihat di surga pengeluhan orang Israel, dan dia mengingat janjinya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya akan turun, saya akan berada dengan mereka, saya akan melihat akan kesusahan dan melepaskan mereka keluar daripada perbudakan daripada Raja Firaun ini. Saudara-saudara, dikatakan kepada Musa, jikalau tidak ada kemungkinan, maka jikalau tidak selesai hari itu makan kambing itu, beberapa keluarga potong 1 ekor. Di sini kasihan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan tidak peduli, sebuah keluarga harus 1. Saudara-saudara sekalian, mereka tidak ada uang, mereka budak, tapi mereka mempunyai kemungkinan pelihara domba-domba, sehingga dari domba mereka mendapatkan susu untuk menyusui anak. Ini hebat, karena domba itu memberikan susu tagih bayaran, betul nggak? Engkau menerima susu dari orang minta uang, engkau peras susu daripada domba, domba bilang ayo bayar 50, tidak ada itu. Jadi ini domba-domba itu memang ada di keluarga mereka. Sekarang di antara domba-domba harus bunuh 1. Wah, bunuh yang jantan, bunuh yang umur 1. Nah, ini untuk mereka ini sesuatu korban yang besar, karena mereka miskin, mereka budak, mereka tidak ada uang. Ada domba, dan domba yang 1 harus yang jantan lagi, harus yang 1 umur lagi. Berarti domba yang umur 2, umur 3, atau domba yang umur setengah tahun itu lolos dari kematian dong. Jadi domba yang anak sulung, domba yang umur 1, domba yang sehat, domba yang tidak bercacat, yang melambangkan Kristus bagaimana sempurna menjadi juru selamat, itu yang akan dipotong, akan dibunuh. Maka mereka beberapa keluarga, kira-kira domba ini kalau umur 1 cuma berapa kilo sih? Kalau 1 ini, domba ini kita potong, kita di dalam 3 keluarga bisa selesai makan. Maka jangan sampai sisa,
Tuhan perintahkan dengan jelas sekali untuk hari Paskah. Inilah Paskahmu yang harus kamu ingat untuk setiap generasi sampai selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan menjadikan ini pemisah sejarah. The dividing of the history. Sebelum ini kamu budak, sesudah ini kamu bebas. Sebelum ini di Mesir, sesudah ini engkau merdeka. Sebelum ini kamu dihina, sesudah ini kamu menjadi anak Allah. Sebelum ini kamu ditindas dan diambil seluruh surplus value. Sesudah ini engkau boleh mempunyai hidup pada dirimu sendiri. Saudara-saudara, lalu Musa harus mempublikasikan ini. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Saya betul-betul tidak tahu dua hal. Pertama, cara mempublikasikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada 2 juta manusia yang tersiar di kota, desa, di mana saja, di seluruh kerajaan Mesir. Ini sulitnya. Saya tidak tahu bagaimana hari itu, berapa hari itu harus selesai dikabarkan. Kedua, mengapakah orang Israel semua mau dengar Musa? Saudara-saudara, coba engkau bikin satu perintah. Di Jakarta, tanggal 17, 3 hari akan datang, setiap keluarga memberikan 10.000 untuk pembangunan kota Jakarta. Coba mau dengar enggak? Seluruh Jakarta mau dengar? Tak gampang itu. Jadi ini 2 hal yang saya tidak mengerti. Bagaimana Musa mempublikasikan ini, dan bagaimana mereka kok mau taat kepada Musa. Ini semua lain, semua kebudayaan lain. Kecuali cara Tuhan bekerja. Semua yang dicatat di Alkitab itu banyak hal yang tidak mungkin terlaksana. Saudara-saudara, kuasa Musa bukan raja, bukan polisi, bukan diktator. Dia bukan jenderal, bukan generasimu. Dia bukan seorang yang mempunyai pangkat yang besar. Dia hanya seorang yang bersandar kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan berkata, bunuhlah seekor domba dan bubuhkan darahnya di kedua tiang pintu dan ambang di atas. Karena malam ini pembunuh anak sulung akan tiba. Barang siapa yang tidak membubuhi darah di pintunya, anaknya akan mati. Kalimat itu diperintahkan satu keluarga, satu keluarga, ke satu keluarga, satu keluarga, terus sampai seluruh Mesir semua dengar. Saudara-saudara, tetapi Alkitab mengatakan malam itu juga orang Mesir tidak asal. Satu keluarga yang tidak ada, mati 1 orang. Berarti zaman itu, generasi itu, ketepatan malam itu, semua orang Mesir keluarganya ada anak. Dan anak sulungnya semua mati. Berarti orang Mesir tidak ada 1 orang yang pernah memberikan darah di atas pintu, karena mereka tidak percaya. Nah, ini bedanya. Maka bedanya yang percaya dan yang tidak percaya. Engkau bilang mereka tidak diberitakan. Tapi pada waktu orang Israel memberitakan berita, orang Mesir pasti, apa sih yang lu ngomong? Lu bilang apa? Tadi bisi-bisi apa? Begitu loh, Tuhan suruh kita, kalau itu karena malam ini anak sulung akan dibunuh. Anak kami, anak kamu semua akan dibunuh. Tapi kalau kasih darah itu aman. Tidak ada 1 orang Mesir percaya. Saudara-saudara, yang beriman itu beriman, yang tidak beriman itu tidak beriman. Saudara-saudara, iman selalu terjadi sebelum apa yang menjadi kecelakaan tiba. Iman selalu dinyatakan sebelum sesuatu hukuman datang. Tapi banyak orang selalu tunggu tidak sadar sampai hukuman datang. Oh iya, saya mestinya percaya. Tadinya mestinya saya percaya. Tuhan bilang, the time is up. Your opportunity is over. Saudara-saudara, orang Israel yang percaya, mereka sediakan roti tidak beragi. Mereka membunuh ekor domba yang tidak bercacat, yang umur 1. Darahnya dialirkan. Mereka cepat-cepat menggambarnya, darah itu di atas ambang pintu. Saya kira orang Mesir pasti tahu ini keluarga Israel apa-apaan ini. Di kampung Israel begitu bau daripada darah. Lah di situ semua pintu dikasih merah, bukan cat merah, darah. Karena di dalam darah itu adalah hidup. Demikian di dalam pasal 11 daripada kitab suci. Di dalam Ulangan, saudara-saudara, di dalam darah itu adalah hidup. Berarti Tuhan mau yang korban hidup mengganti hidup. Kematian mewakili kematian. Kematian domba mewakili kematian kita. Hidup domba diambil supaya kita boleh hidup terus.
Saudara-saudara, dengan demikian kematian Kristus seperti domba yang disembelih yang mengganti kematian kita. Kematian Kristus seperti domba Paskah yang meloloskan kita dari pembunuhan yang adil dari Tuhan. Malam itu saudara-saudara, semua tidak boleh keluar. Semua harus makannya dengan ikat pinggang, pakaian rapi, dan pakai sepatu. Kenapa ya? Saya tidak ngerti kenapa perintahnya begini. Malam itu, malam-malam, waktu engkau makan akan daging domba yang disembelih itu, harus pakai pakaian yang lengkap dan rapi. Harus makannya ikat pinggang dan harus pakai sepatu. Ini semua adalah berarti kepada kita bahwa setelah makan langsung harus berangkat. Setelah makan langsung harus berjalan. Ini adalah perintah yang begitu jelas. Saudara-saudara, orang Israel sekarang sudah percaya sekali kepada apa yang dikatakan Tuhan melalui Musa. Mereka mengetahui sudah jenuh hidup menjadi budak di tanah Mesir 430 tahun genap. Hari itu 430 tahun genap. Cara Tuhan bekerja. Mereka bilang, Tuhan, mengapa begitu lambat? Mengapa tunggu 4 abad lebih baru memberikan merdeka? Saudara-saudara, Indonesia merdeka setelah 350 tahun dijajah oleh orang Belanda. Saudara-saudara, orang Israel 430 tahun genap sesudah diperintahkan dan diperbudak oleh Mesir. Barulah waktu itu Tuhan waktunya sampai. Malam ini pakai lengkap, ikat pinggang, pakai sepatu, makan habis, jangan sisa. Pada paginya engkau lihat bagaimana Tuhan bekerja. Saudara-saudara, demikian keselamatan sudah diberikan kepada kita. Setelah kita menikmati akan penebusan Yesus Kristus, harus langsung berangkat jalan hidup yang baru. Jangan tunggu. Banyak orang bilang, iya saya tunggu besok sudah lebih baik baru percaya Tuhan. Saya besok tunggu sudah tidak berjudi, sudah tidak lagi berdosa, tidak lagi berdansa, tidak lagi berzina, baru menjadi orang baik, baru saya Kristen. Tidak bisa. Saudara-saudara, kapan engkau lebih baik? Waktu sakit lebih baik dari waktu sehat, betul nggak? Orang yang berzina, orang yang suka melacur, waktu sakit di rumah sakit tidak bisa melacur, itulah lebih baik. Jadi kalau kamu sakit, moralmu pasti lebih baik daripada waktu engkau sehat. Waktu engkau kapan paling baik? Mati paling baik, betul nggak? Waktu engkau mati tidak bisa minum lagi, tidak bisa lagi narkotika, tidak bisa lagi berzina, tidak bisa lagi berdosa, sudah mati kok. Jadi no way to be better. Jangan bilang sesungguhnya aku menjadi lebih baik baru kembali kepada Tuhan. Tidak. Kristus sudah mati bagimu. Sekarang ikat pinggang. Sekarang pakai pakaian lengkap. Sekarang pakai sepatu. Setelah selesai engkau menikmati keselamatan, langsung berubah. Jadi change your life immediately after you receive the grace and the salvation of Jesus Christ. Saudara-saudara, malam itu mereka semua tidak boleh keluar. Mereka harus masuk dan pintu ditutup. Sama seperti orang-orang yang masuk ke dalam bahtera, berada di dalam, tunggu hukuman Tuhan, tunggu pemeliharaan Tuhan, dan tidak ada yang keluar dari bahtera. Sama. Jadi ini cara Tuhan. Close your door and live within the protection. Di dalam proteksi itu engkau hidup. Nah, malam itu pada waktu betul-betul saatnya Tuhan sudah tetapkan, apa terjadi? Malaikat turun dari takhta Allah, turun ke dunia. Di Mazmur 103 dikatakan yang melaksanakan perintah Allah, malaikat-malaikat yang berkuasa. Nah di sini malaikat waktu melaksanakan perintah Allah memberi kuasa luar biasa. Saudara, pertama kali dicatat malaikat di seluruh kitab suci adalah kerubium yang menjaga pintu sehingga jalan kembali ke Firdaus tidak ada lagi. Kerubium itu memakai pedang yang menjaga pintu. Adam Hawa tidak boleh kembali lagi. Kerubium selalu mewakili keadilan Allah. Kerubium selalu berarti keadilan dan hukuman Tuhan yang tidak bisa ditawarkan. Saudara-saudara, berapa besar kekuasaan malaikat? Kita punya pikiran malaikat selalu dipengaruhi oleh gambaran atau waktu Natal. Ada malaikat yang kayak perempuan yang baik-baik, berdiri di situ senyum-senyum. Malaikat yang begitu putih bersih. Engkau tidak tahu, Alkitab mengatakan satu malaikat di dalam satu malam membunuh 185.000 tentara yang dikirim dari musuh untuk mengepung kota Yerusalem pada waktu Raja Hizkia.
Saudara-saudara, jadi malaikat Tuhan mempunyai kuasa yang luar biasa. Pada waktu Yesus berada di Getsemani, pada waktu Yesus berada di Golgota, pada waktu Yesus mau dihukum oleh orang, Petrus membawa 2 pisau. Di sini ada 2 pisau. Yesus mengatakan, cukup. Yesus tidak bersadar ini. Apakah kau kira saya tidak bisa memerintahkan 12 legion dari malaikat untuk menolong saya? Di dalam pikiran saya percaya pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, beratus-ratus ribu malaikat keliling di atas Golgota, semua keluarkan pedang. Mereka sanggup menghancurkan, membunuh habis semua yang melawan Yesus Kristus. Mereka hanya menunggu Yesus bilang, turun, tusuk sekarang. Hanya tunggu itu aja. Mereka sudah sedia. Tapi waktu Yesus tidak buka mulut, mereka tidak berani. Akhirnya Yesus buka mulut mengatakan, bukan turun, tetapi Bapa, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Jadi malaikat-malaikat itu masukkan semua ke dalam sarung daripada pisau mereka. Lalu bubar, saudara-saudara. Dan dipakai. Tuhan Yesus tidak mau kita balas dendam. Dia minta Bapa ampuni. Kalau anak tunggal minta Bapa mengampuni, kita masih gini-gini, ada apa? Sudah masukin semua kembali. Karena Tuhan mau Yesus memberikan pengampunan kepada mereka yang tidak mengetahui. Saudara-saudara sekalian, perhatikan kalimat di bawah ini. Demikian pada waktu Tuhan kirim malaikat turun, tidak ada lagi pengampunan untuk orang Mesir. Ini adalah bencana ke-10 dari Tuhan untuk Firaun yang mengeraskan hatinya. Tidak bertobat. Kasih lagi, tidak bertobat. Tulah yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Dihabiskan semua anak sulung. Malam itu merupakan malam ratapan nangis massal yang terbesar di dalam sejarah. Saudara-saudara, tidak ada satu keluarga Mesir yang tidak kematian seorang anak sulung. Dari Mesir, Raja Firaun di istana, maka putra mahkotanya mati. Lalu sampai ke seluruh menteri, seluruh rakyat, seluruh negara tanah Mesir, semua kematian seorang anak. Tangisan itu, saya tidak bisa membayangkan. Kalau di Jakarta semua rumah kehilangan satu orang, semua rumah kematian satu orang, kota Jakarta saja. Lalu tangisan dari para ibu yang dari kecil mengharapkan anak itu menjadi besar, sekarang satu-satunya mati, semua mati. Itu tangisan akan bagaimana mengerikan, bagaimana mengharukan orang. Ini terjadi. Dan di situ waktunya Tuhan berkata, Musa sekarang keluar. Orang Israel keluar, dihitung kira-kira 600.000 laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Dan sebelum mereka pergi, mereka datang kepada orang Mesir, minta sangu. Saudara-saudara, orang sudah kematian anak dikasih minta sangu lagi gimana? Ini perlu. Jadi minta sangu. Kami sudah diperas 430 tahun. Beri sangu kepada mereka. Mereka akhirnya orang Mesir cepat-cepat kasih. Pokoknya lu pergi. Udah pergi, anakku mati kabeh nanti. Jadi cepat kasih emas, kasih perak. Alkitab mengatakan, maka mereka minta kepada orang Mesir. Orang Mesir sudi cepat-cepat memberikan emas dan perak. Hari ini engkau pergi. Waktu mereka pergi, Alkitab mengatakan, maka orang Israel telah merampas harta dari para orang Mesir. Nah, ini heran sekali. Ayat yang sama ditulis mereka minta. Ayat itu akhirnya mengatakan maka mereka merampas harta dari Mesir. Dan di sini dikatakan bukan rampas, diberikan. Nah, saudara-saudara, ini kalimat-kalimat kenapa begini? Di dalam pasal ke-12 di Keluaran, mereka minta, diizinkan oleh Tuhan dan disudikan diberi. Tapi berarti mereka merampas. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, perbedaan antara kemerdekaan Indonesia dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan akan negara-negara seperti yang lain berbeda sekali. Dari kalimat Soekarno saya kagum sekali waktu dia mengatakan kemerdekaan India itu diberi, kemerdekaan Pakistan diberi, kemerdekaan Malaysia diberi, kemerdekaan begitu banyak bekas penjajahan diberi.
dikaruniakan oleh Inggris, oleh Belanda. Tetapi kemerdekaan Indonesia bukan diberi, kita rampas. Wah, kalimat dulu agung sekali. Di sini bedanya, bangsa Indonesia tidak perlu diberi. Bangsa Indonesia memerlukan sesuatu kekuatan merampas kembali hak yang ada pada kita, yang seharusnya kita miliki. Saudara-saudara sekalian, berbeda sekali diberi sama merampas. Merampas berarti aku berhak mendapat, engkau harus kembalikan kepada saya. Saudara-saudara sekalian, tetapi secara tata kerama, secara kemanusiaan, mereka minta lalu harus diberi. Karena apa? Terpaksa Mesir harus lepaskan orang Israel. Terpaksa Mesir harus membiarkan mereka merdeka. Terpaksa Mesir harus membiarkan orang Israel pergi. Karena apa? Kalau tidak, kecelakaan akan terus menerus. Matilah kita semua. Ini kalimat dari Alkitab. Orang Mesir mengatakan, kita akan matilah semua. Maka pergilah dari kami. Silakan. Israel pergi dengan mulia. Waktu mereka hidup di tanah Mesir, mereka menjadi budak. Waktu mereka pergi atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka meminta dan diberi dengan sukarela. Tapi akibat tetap mereka merampas. Mereka telah memperoleh ya apa yang mereka patut terima. Sesudah rampas mereka keluar. 2 juta manusia keluar dari tanah Mesir menuju kepada satu hari depan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan. Tetapi tidak apa, yang memerintah, yang memimpin adalah raja di atas segala raja. Saudara-saudara, pada waktu engkau menjalankan kehendak Tuhan, pada waktu di dalam pergumulan hidup yang paling sulit, saudara jangan lupa engkau menyerahkan hidupmu kepada Dia yang sekaligus memegang hari depanmu, juga memegang sejarah dunia. Dia Tuhan yang sekarang memegang tanganmu. Israel keluar dari Mesir dengan iman. Musa mengadakan akan Paskah. Dengan iman kita menghadapi Firaun. Dengan iman dia keluarkan bangsanya daripada tempat perlengguan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan iman yang sama kepada kita, melihat takhta di atas takhta, kemuliaan di atas kemuliaan, kerajaan di atas kemuliaan. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk firman yang diberikan. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang tidak pernah salah. Bersyukur untuk cara Tuhan menangani banyak hal. Dengan segala sesuatu yang mungkin kami sulit untuk mengerti, tetapi menjadi berkat bagi kita seumur hidup kita. Kita berterima kasih, berdoa supaya kita tidak dibelenggu oleh Firaun yang adalah dosa yang mengikat kita. Berdoa supaya kita ikat pinggang dengan kasut, bersedia untuk jalan perjalanan melalui akan pimpinan Tuhan menuju kepada tempat perjanjian. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran-ajaran kami terima. Kami berterima kasih untuk takhta Tuhan yang lebih tinggi daripada takhta dunia. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan untuk memimpin kami di dalam perjalanan dunia ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau bekerja di tengah kami, berkati kami masing-masing. Kami berdoa untuk hari depan setiap kami masing-masing. Tuhan, jikalau kami pegang tangan Tuhan dan tangan Tuhan juga memegang akan hari depan, kami tidak akan tergelincir, kami tidak akan tergugur, kami tidak akan dibuang oleh Tuhan sendiri. Kami akan berjalan menurut rencana Tuhan untuk mencapai keindahan, kesempurnaan yang melebihi daripada marifat manusia. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.